Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Umi Kalsum Lubis 021, dengan rekan-rekan saya, Rino Chani Alsasario 053, Dinda Nazwa Zahira 085. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami dengan tema paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Char 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ciri-ciri paragraf. Berikut ciri-cirinya. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Menurut Finoza 2009, paragraf dikelompokkan menjadi 3. Ketiga kelompok paragraf tersebut antara lain paragraf menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, dan fungsinya. 1. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal para paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan akhir kalimat. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. 2. Jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf persuasif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda.
Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf menurut fungsinya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Lalu yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu kalimat pendukung, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama, dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima, ada penegas. Unsur yang terakhir ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan salah satu cara untuk menambahkan keterangan dan rincian terhadap ide pokok atau gagasan dalam suatu paragraf. Beberapa teknik atau cara dalam pengembangan paragraf yaitu teknik pengembangan dengan klimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, analogi, proses, sebab akibat, umum khusus, dan klasifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada teknik pengembangan dengan klimaks. Teknik ini diawali dengan gagasan yang dijelaskan secara rinci ke dalam gagasan bawahan atau pendukung. Rincian gagasan bawahan atau pendukung dengan kalimat penjelas diawali dengan posisinya yang lebih rendah dan secara bertahap berubah menuju ke arah kalimat penjelas yang lebih tinggi posisinya, hingga pada akhirnya berada pada posisi paling tinggi atau klimaks. Yang kedua, ada teknik pengembangan dengan sudut pandang. Ada sudut pandang urutan ruang dan sudut pandang urutan waktu. Sudut pandang urutan ruang. Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan ruang. Penulis harus menguraikan secara berurutan dari yang pertama dilihat, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan penulis tidak akan menjelaskan ruangan yang belum ia lihat. Urutan waktu.
Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan waktu. Teknik pengembangan ini dapat menggunakan urutan waktu maju atau urutan waktu mundur. Teknik pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara membandingkan atau melakukan pertentangan terhadap dua hal. Hal yang akan dibandingkan haruslah memiliki tingkatan yang sama, dan kedua hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Yang keempat, ada teknik pengembangan dengan analogi. Teknik pengembangan paragraf dengan analogi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau fungsi. Teknik ini membandingkan sesuatu yang umum dengan sesuatu hal yang tidak umum. Teknik pengembangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan atau ide yang rumit dengan suatu hal sederhana yang dikenal dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Teknik pengembangan dengan proses. Teknik pengembangan paragraf dengan teknik proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sesuatu paragraf yang menggunakan teknik ini ditandai dengan adanya isi paragraf yang menguraikan suatu proses untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Teknik pengembangan dengan sebab akibat. Teknik pengembangan dengan teknik sebab akibat menjelaskan tentang sebab akibat gagasan pokok yang sedang dibahas. Hubungan antar kalimat dengan paragraf tersebut berupa sebab dan akibat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sebab dapat berperan sebagai gagasan paragraf atau kalimat utama dan akibat berperan sebagai kalimat penjelas. Teknik pengembangan yang ketujuh adalah teknik pengembangan dengan umum khusus. Teknik pengembangan dengan teknik ini merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam mengembangkan gagasan paragraf karangan ilmiah. Hal ini dikarenakan teknik pengembangannya memberikan kesan yang teratur pada paragraf yang dikembangkan. Yang terakhir, yang ke-8, ada teknik pengembangan dengan klasifikasi. Teknik pengembangan paragraf dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan benda-benda atau bukan benda yang memiliki kesamaan ciri, misalnya sifatnya, bentuknya, ataupun ukurannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.